Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Nona? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Pak Guru, pada kesempatan ini akan menyampaikan materi tentang nasihat Luqman pada anaknya. Apa saja nasihat Luqman pada anaknya? Mari kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama nasihat Luqman pada anaknya adalah jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Dan ini sebagaimana terdapat pada surat Luqman ayat 13. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, jangan engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Nah, apa itu menyekutukan Allah? Mari kita bahas selanjutnya. Musyrik atau menyekutukan Allah adalah perbuatan menyerupakan sesuatu dengan Allah. Misalnya kita menyamakan Allah dengan patung, dengan pohon, dengan apa sajalah, yang penting kita menganggap itu sama dengan Allah. Contoh perbuatan musyrik adalah yang pertama, membuat patung untuk disembah. Yang kedua, membuat sesajen untuk memuja setan. Yang ketiga, meminta bantuan kepada dukun. Yang keempat, memuja pohon yang sangat besar untuk disembah. Selanjutnya, nasihat Luqman yang kedua adalah jangan angkuh dan sombong. Hal ini sebagaimana terdapat pada surat Luqman ayat 18. Yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kita bahas yang nasihat ini. Ciri-ciri angkuh atau sombong sesuai surat Luqman ayat 18 tersebut adalah yang pertama, memalingkan muka dari manusia. Yang kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Yang ketiga, membanggakan diri sendiri. Kebalikan dari sikap sombong adalah anak rendah hati. Contohnya, sikap rendah hati adalah yang pertama, tidak merasa paling pandai, paling kaya, atau paling ganteng, atau paling cantik. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Dalam berteman tidak membedakan, saya mau teman yang ini saja, saya nggak mau berteman yang itu. Itu masuk contoh perbuatan sombong. Yang ketiga, menyapa orang lain saat bertemu. Ya, kita berteman, kita saling menyapa, menegur, atau mengucapkan salam. Itu contoh-contoh sikap rendah hati. Kita lanjut, nasihat yang ketiga adalah hendaklah berbuat kebajikan. Hal ini sesuai dengan surat Luqman ayat 17 yang artinya, wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Kita bahas ini. Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa yang pertama, Luqman menyuruh anaknya untuk melaksanakan sholat, baik sholat sholat fardu maupun sholat sunnah. Karena apa? Sholat ini adalah tiang agama. Yang kedua, Luqman menyuruh anaknya untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Contohnya, rajin beribadah, sholat, ngaji, rajin puasa. Yang kedua, contoh yang kedua, hormat dan patuh pada orang tua. Misalnya diperintah kita laksanakan, dinasihati kita laksanakan, kita dengarkan. Selanjutnya, rajin belajar dan berkata yang sopan.
Terus yang ketiga, Luqman menyuruh anaknya untuk menghindari perbuatan yang buruk. Perbuatan buruk itu apa? Contohnya tidak mencuri, tidak bertengkar, dan tidak berkata kotor. Yang keempat, Luqman menyuruh anak-anaknya untuk selalu bersabar. Nah, itu adalah 3 nasihat Luqman untuk anak-anaknya. Maka alangkah baiknya kita bisa melaksanakan atau mengerjakan nasihat-nasihat Luqman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah materi kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.